Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Irwan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di sini kami mengambil tema yaitu antrian online RS setia kawan. Di mana di sini untuk anggotanya yaitu ada 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Denny Irwan. Kemudian yang kedua Yodi Sutrisno, yang ketiga Guru Ardi Laksono, yang keempat Ayu Febiantri Putri, dan yang kelima yaitu Sylvia Nur Afrisa. Dimana di sini ada beberapa hal yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua solusi pengembangan dan manfaat program, yang ketiga pengertian SIM dan konsep dasar web, yang keempat metodologi SIM dan tahap-tahapnya, dan yang kelima yaitu mockup. Dan yang untuk pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Berbicara mengenai berkembangnya teknologi ini, tuntutan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai perubahan keadaan sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi, sehingga masyarakat semakin menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik dari penyedia jasa kesehatan. Rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan harus mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin meningkat tersebut dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Agar keakuratan pelayanan antrian lebih terjamin dengan banyaknya jumlah pasien yang berkunjung dan lebih tepat dalam waktu yang relatif lebih singkat, maka dibuatlah sistem informasi antrian online. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yodi Sutrisno. Saya akan menjelaskan solusi pengembangan dan manfaat program. Kebutuhan sistem antrian online disesuaikan kebutuhan dalam implementasi dalam memberikan pelayanan antrian helpdesk, appointment dengan dokter, dan lain-lain. Dalam sistem informasi, antrian online dikembangkan berbasis web dan aplikasi Android untuk mempermudah pemesanan nomor antrian tanpa harus datang ke instansi atau perusahaan. Nomor antrian dapat dipesan dengan mengakses aplikasi sistem antrian online dan melakukan pemesanan nomor antrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fiksi 2017. Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pengelolaan data pasien dan tampilan yang lebih menarik. Yang kedua, bagi pihak pasien agar dapat mengetahui seputar informasi jadwal praktek dokter. Yang ketiga, bagi pasien agar mempermudah proses pengambilan nomor urut antrian secara online. Yang keempat, bagi pihak instansi rumah sakit dapat mempermudah proses pendataan terhadap rekam medik pasien. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Febiantri Putri akan sedikit menjelaskan tentang pengertian sistem informasi dan konsep dasar web. Untuk pengertian sistem informasi menurut Muslihuddin dan Oktavianto pada tahun 2016 adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, untuk konsep dasar website. Website menurut Sidik dalam Arizona tahun 2017 awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink yang memudahkan server untuk mendapatkan informasi dengan cukup mengklik satu link berupa teks atau gambar. Web server menurut si Hombing pada tahun 2016 adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Web browser menurut Sadeli dalam Wasianti dan Talauhu pada tahun 2016 menjelaskan bahwa web browser adalah suatu perangkat lunak web editor keluaran Adobe System yang digunakan untuk membangun dan mendesain suatu website dengan fitur yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Afrisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi. Muharto dan Ambarita tahun 2016 halaman 104 menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi yang sering digunakan.
adalah metode waterfall atau metode air terjun. Pada metode waterfall ini adalah sebenarnya linear sequential model atau yang sering disebut dengan classic life cycle. Kenapa disebut dengan metode waterfall? Karena tahapan demi tahapan yang harus dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Dan untuk tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada requirement analysis. Pada tahapan ini pengembang sistem diperlukan suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software yang dibutuhkan pengguna dan batasan software. Kedua, sistem desain. Pada proses desain dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean atau coding. Yang ketiga ada implementation. Pada tahap ini terjadi proses menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu dengan menggunakan kode-kode atau bahasa-bahasa pemrograman. Yang keempat ada integration dan testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software berfungsi dengan baik atau terdapat kesalahan. Yang kelima ada operation dan maintenance. Ini merupakan tahap terakhir dari metode waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dengan perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem ini meningkatkan jasa sistem sebagai kebutuhan. Nama saya Guru Ardi Laksono dengan NIM 1220703. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mockup dari proyek antrian Rumah Sakit Setiakawan. Pertama-tama kita mulai dari halaman registrasi. Sebelumnya, pasien atau pengakses harus masuk ke domain dari web Rumah Sakit Setiakawan. Misalnya, domain dari web ini yaitu registration.rs.setiakawan.go.id. Setelah masuk pada halaman registrasi, pengakses bisa melakukan login. Atau bagi yang belum mempunyai akun, maka klik daftar. Tahapan selanjutnya yaitu pada halaman buat akun. Pada sesi ini, pasien harus mengisi data diri sebagai syarat pembuatan akun. Data yang harus diisi yaitu nomor induk kelahiran, nama lengkap, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, nomor HP, dan memasukkan password untuk menjaga privasi tiap akun. Setelah semuanya diisi, lalu klik buat akun. Apabila pendaftaran berhasil, maka akan diarahkan ke menu login dengan notifikasi, "Selamat, akun telah terdaftar, silahkan login." Setelah login, maka pengakses akan masuk ke menu beranda atau home-nya website RS Setiakawan. Di menu beranda ini terdapat kata sambutan kepada user dan terdapat beberapa pelayanan dari Rumah Sakit Setiakawan. Di antaranya ada pendaftaran, jadwal dokter, ganti password, dan logout. Untuk layanan yang pertama, kita buka layanan pendaftaran. Pada menu ini, pengakses dapat memilih layanan yang dipilih. Di antaranya ada poli umum, poli gigi, poli mata, dan poli anak. Pada simulasi kali ini, misalnya pengakses memilih layanan poli mata. Setelah klik layanan poli mata, maka akan muncul nama dokter sesuai polikliniknya dan jadwal dokter tersebut. Misalnya di sini ada Dokter Kaneki. Beliau ada jadwal praktek di Rumah Sakit Setiakawan hanya pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Dikarenakan tidak ada pilihan dokter spesialis mata lagi, maka klik nama dokter yang tersedia. Setelah diklik, maka akan tampil pilih tanggal kehadiran. Di dalam pilihan tanggal sudah ditandai tanggal-tanggal di mana dokter spesialis mata akan hadir. Jika pasien sudah berhasil melakukan pendaftaran untuk layanan poli mata, maka akan tercetak sebuah tiket nomor antrian poliklinik. Selanjutnya, pengakses dapat kembali ke beranda.
Untuk layanan yang selanjutnya, kita pilih jadwal dokter. Di menu ini, pengakses bisa melihat dokter rumah sakit Setiakawan, beserta polikliniknya dan jadwal praktek. Setelah pengakses selesai melihat jadwal dokter, bisa klik kembali. Menu yang selanjutnya ada ganti password. Di sini pengakses bisa mengubah passwordnya dengan memasukkan password lama dan mengetikkan 2 kali password baru agar memastikan password yang dimasukkan telah benar. Jika sudah sukses, maka akan diarahkan ke beranda dengan notifikasi password berhasil diganti. Dan yang terakhir ada menu logout. Setelah selesai melakukan pendaftaran, pengakses bisa klik logout dan kembali ke forum login. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 7, memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimashita.